Saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman peserta Ngopi Penalaran 2023 dengan tema menggerakkan generasi muda yang kreatif dan inovatif dalam menulis KTI guna mewujudkan jiwa berkarakter. Pada hari ini, Sabtu 15 April 2023, bersama saya, Rizka Panca Agustin, selaku moderator yang akan memandu jalannya acara hari ini. Sebelumnya saya absen tim dulu ya teman-teman. Iya, Kak. Oke. Tim 1 apakah sudah hadir? Tim 1. Tim 2 apakah sudah hadir? Tim 2. Tim 3 apakah sudah hadir? Tim 3. Hadir. Oke. Tim 4 apakah sudah hadir? Hadir. Oke. Tim 5 apakah sudah hadir? Hadir, Kak. Tim 6 apakah sudah hadir? Hadir. Tim 7 apakah sudah hadir? Hadir, Kak. Tim 8 apakah sudah hadir? Tim 8. Tim 9 apakah sudah hadir? Tim 9. Tim 10 apakah sudah hadir? Hadir, Kak. Tim 11 apakah sudah hadir? Hadir, Kak. Tim 12 apakah sudah hadir? Hadir, Kak. Tim 13 apakah sudah hadir? Tim 14 apakah sudah hadir? Siap, hadir. Oke. Baik, karena beberapa tim sudah hadir, gimana kalau kita tes jargon dulu biar tambah semangat? Nah, nanti kalau saya bilang Ngopi Penalaran 2023, jawabnya be smart, be confident, be excellent. Oke? Ngopi Penalaran 2023. Be smart, be confident, be excellent. Meskipun pada puasa semangatnya nggak boleh kurang ya teman-teman. Oke. Sedang mengingatkan nih. Pada pertemuan pertama kan sudah diberi penugasan untuk membuat tema KTI-nya kan ya. Gimana? Apakah ada kendala dalam prosesnya? Tidak ada, Kak. Ada yang ingin diceritakan? Atau saya tunjuk aja? Tim 5 prosesnya dalam penentuan tema KTI-nya. Apakah sudah mendapatkan tema? Alhamdulillah sudah, Kak. Boleh detail dong apa temanya nih? Penggunaan biogas untuk menggantikan gas alam, Kak. Wah, keren sekali ya temanya. Ada kendala nggak sih buat tim 5 dalam penentuan tema? Untuk penentuan tema sejauh ini nggak ada, Kak. Wah, siap. Oke. Semoga bisa sukses ya untuk selanjutnya dalam pembuatan KTI-nya. Amin. Oke, teman-teman di sini udah pada tahu belum pagi ini kita mau belajar tentang apa? Belum tahu, Kak. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai bab 1, yaitu pendahuluan, dan bab 2 mengenai tinjauan pustaka pada KTI. Tentunya materi ini akan disampaikan oleh pemateri yang sudah ahli di bidangnya, yaitu Kak Musyafaq. Nanti jangan lupa untuk disimak dan dicatat ya teman-teman materinya. Baik, karena Kak Musyafaqnya sudah hadir di room, gimana kalau kita sapa terlebih dahulu? Halo Kak Musyafaq. Halo, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Selamat pagi, Kak. Pagi. Gimana kabarnya nih, Kak Musyafa? Alhamdulillah baik. Oke. Kita langsung aja ke materi ya, Kak. Ya nggak apa-apa, biar masih waktu juga. Iya. Baiklah, sebelum mulai ke pemaparan materi, saya ingatkan kembali kepada teman-teman untuk menonaktifkan mikrofon bila tidak berkepentingan selama acara. Oke, tanpa berlama-lama lagi, waktu dan tempat saya persilakan kepada pemateri. Sebelumnya mohon maaf yang share screen dari pihak panitia. Lanjut ke bawah. Naik. Nah, sebelum saya mulai terkait pemaparan selanjutnya, yaitu saya ingin menyampaikan terkait prinsip hidup kita masing-masing nih teman-teman. Sebelumnya, ke atas lagi. Nah, dalam hidup itu kita memiliki prinsip. Jangan pernah membanding-bandingkan dirimu dengan orang lain, karena kamu punya kapasitas sendiri. Seberapapun hasilnya, kalian itu tetap keren. Next. Ke bawah. Nah, mahasiswa yang sukses bukan hanya mahasiswa yang memiliki IPK yang tinggi, akan tetapi mahasiswa yang memiliki kualitas diri. Nah, bagaimana sih cara kita dapat meningkatkan kualitas diri itu? Next, ke bawah. Salah satunya yaitu dengan cara menulis. Nah, sebelumnya kita akan flashback terlebih dahulu terkait pertemuan yang sebelumnya, di mana karya tulis ilmiah itu sendiri terdapat 4 unsur utama, yaitu yang pertama metodologis, terstruktur, argumentatif yang berbasis teori dan juga empirik, dan yang terakhir yaitu bermanfaat bagi khalayak banyak dan juga tren. Next. Nah, untuk struktur kata itu sendiri terdapat beberapa, dimulai dari judul, abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil pembahasan, kesimpulan dan saran, dan juga daftar pustaka. Next, ke bawah. Nah, judul itu sendiri yang pertama harus berisi mengimplikasikan topik, menjadi spoiler dari isi, memberi efek penasaran bagi yang membaca terkait KTI kita, memberi efek integritas saintifik, kemudian di mana judul itu harus singkat, mengandung kata kunci isi, bahasa baku, dan juga jelas. Next, ke bawah. Nah, lalu apa sih yang akan kita bicarakan pada pertemuan kali ini? Kita akan membahas terkait 2 bab, yaitu bab pertama pendahuluan, dan bab kedua yaitu tinjauan pustaka atau kajian pustaka. Next. Nah, pendahuluan itu sendiri kita misalkan sebagai piramid yang mengerucut sampai ke bawah, di mana kita menjelaskan umum topik riset sehingga muncul isu yang menarik yang akan kita kaji. Lalu kita memaparkan urgensi perlunya membahas isu atau topik atau lokasi itu dengan memperkuat data atau kajian lain. Kemudian disampaikan teori juga di dalam latar belakang tersebut, track riset, pendahuluan untuk menemukan keterbaruan, topik riset Anda harus berbeda dengan yang lain, sehingga muncul suatu inovasi dari karya kalian. Yang terakhir yaitu topik riset yang Anda akan angkat ini, apakah dapat menjawab dari permasalahan yang ada. Next. Nah, sebagai contoh, ini merupakan salah satu karya ilmiah saya waktu tahun 2020. Nah, yang berjudul Solusi Pemberdayaan UMKM Batik Tulis Langsung melalui Balsiswa berbasis mobile app guna meningkatkan perekonomian Kabupaten Rembang pasca pandemi. Nah, mengapa saya langsung mengambil contoh dari ini agar kalian lebih memahami terkait latar belakang apa sih yang ada dalam latar belakang ini. Nah, dalam latar belakang ini yang pertama
kita akan menjelaskan terkait data-data yang ada, terkait data-data yang ada di daerah tersebut, di mana di suatu permasalahan pasti terdapat data yang mendukung dari daerah tersebut. Misalnya ini kan terdapat potensial nih. Nah, kita harus mengangkat ide tersebut. Di mana ini kan datanya kan bahwa kita ketahui bahwa PDRB di daerah tersebut menurun, sehingga diperlukan suatu upaya untuk dapat meningkatkan PDRB yang ada di daerah tersebut. Di mana salah satunya yang eksistensi yang paling kuat yaitu UMKM Batik Lasem. Kemudian saya menjelaskan terkait UMKM Batik Lasem tersebut itu apa, kemudian terdapat berapa, dan juga kajian-kajian kajian-kajian yang berasal dari jurnal. Saya masukkan ke dalam pengertian dari UMKM itu tersebut. Next, setelah saya menjelaskan terkait upaya yang dapat dilakukan, salah satunya yaitu dengan melakukan pengembangan terhadap UMKM tersebut, lalu kita masuk ke dalam permasalahan yang terjadi. Next, ke bawah. Di mana permasalahan UMKM tersebut yaitu yang pertama, pendapatan yang menurun dan juga kurangnya penerapan teknologi dalam bidang pemasaran. Sehingga muncullah inovasi yaitu aplikasi yang digunakan untuk pendanaan dan juga untuk pemasaran dari batik tersebut. Selain itu juga didukung bahwa data pengguna internet di Indonesia meningkat dari tiap tahun ke tahun, sehingga solusi ini sangat tren dan juga sangat mengikuti perkembangan zaman dengan data yang terjadi. Selain latar belakang yang ada di pendahuluan, juga terdapat rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat dari penelitian. Rumusan masalah itu berisi dari jawaban yang ada di pembahasan atau bab 4, di mana yang pertama, gambaran umum. Apa sih gambaran umum dari ide kita ini? Yang kedua, sistem kerjanya ini seperti apa? Yang ketiga, implementasi dalam ide ini itu seperti apa? Yang terakhir yaitu langkah jangka pendek atau jangka panjang yang akan kita lalui dalam mengimplementasikan ide atau gagasan ini. Di mana tujuannya itu merupakan pertanyaan dari rumusan masalah yang kita ubah menjadi kalimat, pernyataan. Terus manfaat itu sendiri, kalau saya sendiri biasanya terdapat 3 manfaat. Yang pertama, mahasiswa, pelaku bisnis, dan juga pemerintah. Next. Selanjutnya yaitu kajian pustaka atau tinjauan pustaka, di mana teman-teman sendiri pasti banyak mengetahui nih terkait tinjauan pustaka, karena setiap tugas-tugas kuliah pasti akan ada tinjauan pustaka, di mana tinjauan pustaka itu merupakan penjelasan kata kunci dari judul yang akan kita angkat, di mana nantinya detail atau rinci dari pengertian-pengertian yang akan kita angkat akan dituangkan di dalam tinjauan pustaka ini. Next. Nah, dalam tinjauan pustaka itu berisi yang pertama, bahan untuk membedah, tujuan-tujuan penelitian, berisi subbab yang menjadi konsep atau variabel dalam penelitian. Nah, dapat berupa teori, kajian empirik yang menjadi amunisi pencapaian tujuan. Selanjutnya yaitu bukan mengclipping, tapi memparafrase sebuah teori atau hasil temuan riset, di mana ketika kita mengerjakan tinjauan pustaka itu, kita tidak serta-merta langsung kita meng-copy paste dari jurnal atau dari beberapa artikel ilmiah, tetapi kita akan memparafrasekan dari kalimat yang ada di jurnal tersebut. Yang terakhir yaitu sumber berasal dari buku, jurnal, proceeding, working paper, skripsi, tesis, atau disertasi. Nah, ke bawah. Nah, berikut ini adalah salah satu contoh tinjauan pustaka dari sebelumnya yang tadi saya jadikan sebagai contoh, di mana saya membahas terkait UMKM, lalu crowdfunding. Next. Nah, dan berikut ini adalah terakhir dari pemaparan saya. Yang pertama, kita melupakan atau pelupa. Nah, lupa itu merupakan identik dengan manusia. Sehingga mari kita gunakan akal kalian untuk berpikir. Setelah itu, tulislah supaya tidak lupa. Itu merupakan tips rajin agar kita mau berproses. Next. Nah, pesannya, visi tanpa eksekusi adalah halusinasi.
Untuk sukses, kamu perlu mempercayai dirimu sendiri, terutama saat tidak ada seorang pun yang percaya pada dirimu sendiri. Dan yang terakhir, kamu tidak harus jadi hebat untuk memulai, tapi kamu harus memulai dulu untuk menjadi hebat. Ke bawah. Sekian pemaparan dari saya. Mungkin kedepannya kita lebih kepada diskusi agar berjalan dengan lancar ke depannya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Eh, Oke, selanjutnya akan memasuki sesi tanya jawab yang akan berlangsung selama 30 menit. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan angkat tangan. Baik, teman-teman, apakah ada yang ditanyakan? Oke, Kak Muhammad Sabit Alwi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya. Kan dari minggu lalu itu kan udah ada ide gitu, Kak. Nah, kemudian saat ingin mengeksekusi ide tersebut itu kadang-kadang tuh kita kayak kehilangan kehilangan keyakinan gitu loh. Misal kita udah punya ide seperti ini. Nah, terus pas kita langsung masuk ke pendahuluan itu kita kayak urgensi riset kita itu apa yang mau kita lakukan tuh urgensinya apa gitu. Kadang-kadang masih mikir aja gitu. Dan juga pada saat kita lanjut ke bab 2 ketinjauan pustaka itu saat kita ingin mencari tinjauan pustaka referensi itu kadang-kadang tuh di jurnal masih banyak masih sedikit yang bahas gitu. Jadi misal saya kan punya ide tentang pertanian, tentang irigasi gitu yang menggunakan suatu teknologi baru yang berasal dari Jepang gitu. Nah, tapi itu di Indonesia sendiri itu masih belum banyak yang bahas gitu. Nah, itu merupakan salah satu kendala dari saya gitu. Mungkin saya mau tanya untuk saran-saran dari kakak itu bagaimana? Terus untuk cari referensi yang baik atau cari referensi yang banyak tuh selain di Google Scholar itu ada di mana? Misal kita mau cari jurnal-jurnal luar negeri gitu. Mungkin begitu saja, Kak. Nah, pertanyaan dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk Kak Musyafat, apakah mau langsung dijawab atau lanjut ke pertanyaan selanjutnya? Langsung dijawab, nggak apa-apa. Nah, untuk terkait pertanyaan dari Sabit Alu ya, yang ingin menjawab pertanyaan dari Anda. Nah, tadi kan bilang kayak ketika udah menemukan ide, terus ternyata kehilangan keyakinan. Nggak apa-apa kalau misalnya kehilangan kayak keyakinan dalam suatu pemaparan ide. Yang penting nggak kehilangan keyakinan terhadap Tuhan. Nah, untuk terkait gimana sih agar kita itu tetap bisa lanjut dan kita itu harus benar-benar
bersikuku terhadap apa yang awalnya kita udah mikirin bahwa ini memang benar-benar saya ini udah menentukan nih ide yang bakal kita angkat itu seperti ini. Ternyata ketika dalam pengerjaannya masih terdapat beberapa sumber yang kurang kurang dan juga masih sedikit untuk referensi. Nah, yang pertama, kamu kan udah nemu nih dasarnya lah bahwa kamu buat teknologi irigasi yang berbasis dengan teknologi ya kan. Nah, awalnya itu sebelum kamu mulai bab 1 atau bab 2, kamu harus mereng-reng tuh kayak buat suatu semacam kerangka konsep di mana kamu kok tiba-tiba muncul ide itu awalnya dari mana, permasalahannya itu seperti apa. Terus kalau misalnya emang benar-benar kamu ingin kamu fokusin di suatu daerah, ini daerah yang ingin kamu terapin itu di daerah mana. Kamu harus benar-benar spesifikin terlebih dahulu untuk pembuatan kerangka, di mana kita buat seperti kotak-kotak terus sampai ke bawah sehingga muncullah suatu ide teknologi irigasi ini. Nah, selanjutnya yaitu pada latar belakang. Seperti yang udah saya jelaskan tadi, bahwa latar belakang kan berisi terkait data, permasalahan dan juga solusi yang Anda ajukan. Di mana jika misal referensi untuk di Indonesia itu sedikit. Nah, kita harus mencoba untuk mengakses jurnal internasional karena ilmu itu luas. Nggak mungkin kita benar-benar misalnya kita nyari jurnal di Indonesia, ternyata di Indonesia itu sangat minim terkait jurnal tersebut. Nah, kita bisa mencari atau men-searching dari jurnal-jurnal internasional. Banyak terkait pencarian website terhadap jurnal internasional seperti Elsevier dan juga sebagainya. Nanti mungkin kalian juga banyak kok di Google terkait pencarian-pencarian jurnal internasional yang ditawarkan oleh video-video konten di Google. Selanjutnya, ketika kalian cari jurnal internasional, nggak perlu kalian baca sih. Kalau misalnya kalian kayak males nih baca, cukup kalian ambil abstraknya, terus kalian terjemahin nih. Kalian pasti sudah mendapatkan gambaran terkait abstrak ini, sehingga bisa dimasukkan ke dalam tinjauan pustaka tersebut. Jika semisal jurnal Indonesia dan jurnal internasional itu masih kurang mendukung, misalnya kalian searching di Google nih, terus kalian nemu di beberapa berita-berita dan juga website. Nah, kalian usahain nggak apa-apa dari website, tapi yang emang benar-benar akurat dan jangan sampai ngambil di blogspot. Kalian ngambilnya di belakangnya yang .co.id itu juga bisa. Seperti itu sih. Apa ada tanggapan lain, Sabit? Ya Kak, baik, terima kasih. Untuk saya izin bertanya lagi Kak. Misal itu pas penulisan tinjauan pustaka itu kadang-kadang itu kalau saya itu kayak apa bahasanya tuh ngeplek sama gitu loh Kak. Kayak cuma ditambahin menurut gitu, menurut siapa gitu bahwa ini gini gitu. Nah, itu yang untuk penulisan tinjauan pustaka yang baik itu apakah harus sesuai dengan sitas jurnal yang kita kutip atau kita kayak ubah kayak bahasa kita sendiri terus kita mengaplikasikannya gitu Kak. Nah, terima kasih Kak. Nah, untuk itu kan ini namanya kan citasi. Kalau misalnya namanya citasi itu nggak mungkin kita langsung plek atau kopas dari jurnal-jurnal yang akan kita citasi itu. Kita misalnya nih, kita ngambil beberapa kalimat di sini, terus kita baca. Kita pahami dulu, oh ternyata gini. Terus kita ubah sesuai dengan kalimat kita. Nggak mungkin plek sama itu. Kita ubah dengan kalimat-kalimat kita, namun pada intinya sama dengan yang ada di jurnal. Misalnya nih, kalau aku kan biasanya pakai Mendeley, terus di sampingnya itu kan jurnal, terus di sampingnya itu ada EndNote. Nah, aku biasanya itu sampingan antara jurnal ini dengan kotak teks yang ingin aku ketik. Jadinya
ketika aku baca ini terus aku langsung bisa ngetik, terus baru aku copy paste dari kotak notes itu terus baru ke Word gitu. Udah tahu Mendeley? Sudah tahu Kak, tapi belum pernah menggunakan. Iya, udah paham kan? Baik, Kak Sabit, apakah masih ada yang ditanyakan? Halo Kak Sabit. Ya Kak, mungkin cukup dari saya, terima kasih. Nanti kalau ada yang dibingungkan lagi, mungkin bisa bertanya lagi di akhir. Terima kasih. Baik. Oke, untuk selanjutnya, Kak Putri Fairuzi. Ya, terima kasih panitia atas kesempatannya. Izin bertanya Kak Mustafa. Dalam bab 1 di tujuan dan manfaat itu biasanya Kak, kalau misalkan kita kuliah, manfaat itu selalu menjawab dari tujuan gitu ya. Yang membedakan hanya misalkan mahasiswa dapat mengetahui hanya ada kata imbuhan itu saja. Nah, kalau yang tadi Kak Mustafa sebutkan itu manfaat itu ada 3 tadi biasanya, bisa dari mahasiswa, masyarakat, dan pemerintah. Nah, itu yang saya tanyakan, Kak, apakah manfaat itu harus menjawab poin-poin sesuai yang ada di tujuan atau bisa kita ubah dan beda gitu, Kak, dengan tujuannya? Tuh, untuk pertanyaan yang pertama, Kak Mustafa. Kemudian untuk pertanyaan kedua, mengutip dari kata-katanya Kak Mustafa di Mendeley tadi, kalau misalkan ada suatu lomba dan di buku panduannya itu ada tulisan, ada peraturan daftar pustaka gitu ya Kak ya. Harvard Style atau apa style dan lain-lain, itu apakah kita itu harus menyesuaikan penulisan daftar pustakanya itu sesuai dengan buku panduan atau hanya tinggal memasukkan di Mendeley lalu kita pilih stylenya apa? Seperti itu. Cukup dari saya Kak Mustafa, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Firdaus. Mustafa, apakah masih jawab? Halo Kak Mustafa. Oh iya, suaranya kecil tadi. Nah, baik langsung saya jawab aja ya. Nah, baik terima kasih atas pertanyaan dari Firdausi. Izinkan saya menjawab pertanyaan dari Anda. Nah, untuk ini kan terkait kebingungan antara tujuan sama manfaat. Nah, kalau sebenarnya sih terkadang itu memang terdapat sedikit perbedaan antara kita kuliah terus dengan lomba kan. Tapi pada akhirnya itu sama manfaat itu. Di mana manfaat yang lebih saya sendiri spesifikin kan itu kan terdapat 3 nih, pendidikan bagi pelaku usaha bisnis UMKM itu sendiri dan juga bagi pemerintah. Nah, misalnya kalau misalnya bagi kita mahasiswa kan otomatis ini akan menggugah rasa atau kreativitas dan inovatif kita sebagai pemuda atau generasi bangsa untuk dapat mengatasi permasalahan yang ada di sekitar kita. Nah, untuk selanjutnya yaitu untuk pelaku UMKM itu sendiri. Nah, karena kita kan tujuannya kan untuk meningkatkan kesejahteraan atau perekonomian dari UMKM, entah itu petani ataupun entah itu nelayan. Kalau kita misalnya idenya terkait perikanan atau kelautan, itu kan pada intinya kita akan meningkatkan kesejahteraan dari pelaku usaha tersebut. Yang terakhir untuk pemerintah. Nah, kalau untuk pemerintah itu sendiri kan bisa nih kita spesifikin misalnya kita membantu
Dalam hal ini ketika kita menciptakan ide ini, kita dapat membantu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang ada di daerah tersebut. Secara tidak langsung kan ketika pendapatan ekonomi dari setiap UMKM ini naik, otomatis nanti akan juga meningkatkan PDRB atau produk domestik regional bruto yang ada di daerah tersebut. Sehingga nantinya manfaat ini juga berkaitan dengan tujuan. Namun kalau saya sendiri, tujuan yang dimaksud dalam penelitian ini itu tujuan yang mampu menjawab dari permasalahan itu. Di mana tujuan itu disajikan dalam pembahasan terkait entah itu gambaran umum, desain sistem kerja, implementasi, dan juga terkait langkah-langkah. Karena menurut saya itu rumusan masalah itu merupakan pertanyaan yang akan kita jawab di bab 4 itu sendiri. Dan juga tujuan itu nantinya tujuan yang akan kita capai ketika kita mampu memaparkan di pembahasan itu, bab 4 itu. Nah, dan yang terakhir yaitu untuk terkait daftar pustaka ataupun citasi dan sebagainya, kita kan punya acuan nih dalam Mendeley. Tapi tujuan kita kan mengikuti perlombaan. Dan perlombaan itu pun memiliki aturan masing-masing. Jadi kita sesuaikan dengan buku panduan yang disajikan oleh setiap perlombaan yang ada. Itu. Mengacu pada buku panduan atau booklet atau guidebook yang ada di setiap perlombaan masing-masing. Seperti itu sih. Mungkin ada pertanyaan. Mungkin ada yang dibingungin. Walang deh, siap Kak Musyafa, paham. Berarti kalau daftar pustaka itu tetap mengacu pada buklet itu ya Kak ya, sesuai dengan buku panduannya. Walaupun misalkan ketentuannya itu sama dengan yang ada di Mendeley, Harvard Style gitu. Tetap mengacu di buku panduan ya Kak? Iya benar. Oke, siap. Terima kasih Kak Musyafa atas jawabannya. Cukup panitia dari saya. Terima kasih Kak Firdausi atas pertanyaannya. Oke, selanjutnya Kak Zaki Aditya. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya. Yang pertama, tentang latar belakang. Saya pernah mengikuti sebuah lomba, dan itu di buku panduan itu tidak ada manfaat. Terus kemarin itu tak masukin manfaatnya. Itu bagaimana menurut Kakak? Apakah perlu dimasukkan atau tidak? Terus yang kedua, masalah tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka kan tadi kakaknya itu per poin. Nah, sedangkan di panduanku kemarin itu langsung satu paragraf. Itu yang baik itu per poin aja apa satu paragraf? Terus yang terakhir, kalau misal mencari suatu referensi, itu dari tahun berapa sih Kak? Soalnya mungkin kalau biasanya dosen-dosen itu dari tahun ini sampai tahun ini. Terus sedangkan kita kalau semisal lomba kan nggak ada ketentuan nih Kak. Apakah bebas ataukah yang baik itu yang terbaru atau bagaimana? Mungkin cukup sih. Baik, terima kasih Kak Zaki. Kak Musyafa, silakan. Nah, baik. Terima kasih atas pertanyaan dari Zaki ya. Izinkan saya menjawab pertanyaan dari Anda. Nah, untuk terkait manfaat itu sendiri kan, seperti yang udah saya bilang sebelumnya ke Firdaus, bahwa apapun yang misalnya kita mendapatkan pelajaran dari kuliah ataupun dari mana saja, namun ketika kita mengikuti perlombaan dan ternyata di buku panduan sistematikanya dan template-nya seperti itu, maka kita harus mengacu pada template tersebut. Misalnya nih, di dalam lomba yang kamu ikuti kan nggak ada terkait manfaat nih. Ya wes, kalau misalnya nggak ada manfaat, ya wes nggak usah dimasukin. Tapi kalau saran aku sendiri tuh lebih baik dimasukin sih. Terkecuali halamannya itu masih cukup. Misalnya ada maksimal 20 halaman. Ternyata masih lebih 1 halaman. Bisa nih kita masukin ke manfaat. Atau enggak, di bab 1 ini ternyata di bagian bawah ini masih kosong. Kita masukin manfaatnya. Karena itu
Karena ketika kita menulis karya tulis ilmiah itu pastinya kita kan antara tujuan dan manfaat ini kan hampir mirip, namun berbeda kan. Tujuan itu lebih ke tujuan dari adanya karya ilmiah ini, dan manfaat ini, apa sih manfaat ini bagi khalayak banyak ini? Manfaat terhadap ini, dan terhadap itu, seperti itu. Nah, untuk terkait tinjauan pustaka nih, tinjauan pustaka itu kan, jika misalnya antara KTI dan juga jurnal-jurnal itu kan biasanya memiliki tempat masing-masing nih. Ada yang misalnya langsung satu paragraf penuh langsung di drop up ke bawah, ada yang dibagi subbab-subbab. Nah, semua itu tergantung pada aturan dari masing-masing lomba yang kita ikuti. Seperti itu sih. Nah, untuk terkait, udah ya? Udah dong. Iya, Kak, sudah terjawab. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Mas Zaki. Selanjutnya untuk Kak Mutiara Nur Ikhtiar. Akan saya bacakan pertanyaannya. Belakangan apakah ada batasan paragraf atau bagaimana dan apakah di latar belakang? Oh, maaf. Kak, izin bertanya, untuk latar belakang, apakah ada batasan paragraf atau bagaimana? Dan apakah di latar belakang juga wajib menyertakan sumber atau sitasi, atau boleh cukup pendapat pribadi? Baik, Kak Musyafak, silakan jawab. Nah, baik. Terima kasih atas pertanyaan dari Mutiara ya. Izin menjawab pertanyaan dari saudara. Nah, untuk terkait latar belakang itu, di latar belakang itu, kalau dari saya sendiri itu, dan mungkin beberapa dosen yang menyarankan itu, jangan terlalu banyak paragraf sih. Mungkin 4 sekitaran 5 gitu di latar belakang ya. Di mana satu paragraf itu terdiri dari 10 sampai 15 baris. Di Word itu kan ada garis-garisnya tuh. Hitung 1, 2, 3, 4 sampai 15. Itu yang pada normalnya seperti itu. Karena kemarin aku juga pernah dijelasin oleh teman saya yang lomba-lomba juga, anak pendidikan bahasa Indonesia, terkait susunan dalam penyusunan KBBI atau sebagainya, di mana tersebut merupakan acuan dari PJJ itu sendiri. Nah, untuk satu paragraf itu biasanya terdiri dari 4 atau enggak 6 kalimat, lebih juga bisa. Namun harus ada ide pokok dari setiap paragraf tersebut. Nah, untuk terkait dari latar belakang itu sendiri, kita nggak bisa serta-merta bahwa pendapat kita sendiri. Pendapat kita semua bisa kita tuangkan dalam bab 4 pembahasan, karena itu merupakan murni dari ide kita sendiri. Untuk dari latar belakang itu merupakan rujukan dari jurnal, kemudian kita simpulkan, intinya terkait, misalnya kita berpendapat satu kalimat di latar belakang, terus setelah kalimat itu kita harus memasukkan citasi atau data pendukung dari setiap rujukan atau referensi yang kita dapat. Kalau latar belakang berisi pendapat kita pribadi, lalu apa rujukannya ini mana? Jangan asal omong ataupun asal jeplak gitu katanya. Kalau kemarin saya kan udah selesai nih skripsinya di latar belakang. Juga dosen-dosen kan bilang gitu juga kan, untuk terkait latar belakang ini harus ada data pendukung dan juga dari opini kalian masing-masing. Seperti itu sih. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bagaimana Kak Mutiara, apakah ada tanggapan? Baik, terima kasih Kak Mutiara atas pertanyaannya. Oke, untuk selanjutnya Kak Sofiatul Khair ya. Oh,
Maaf untuk Kak Mutiara, izin bertanya kembali. Untuk marginnya itu pembuatan KTI itu apakah 433 atau apakah? Saya dari saudara Mutiara lagi ya. Untuk terkait margin itu sendiri kan, balik lagi ke jawaban sebelumnya sih. Tujuh kan, jadi di setiap buku panduan itu nerapin yang margin berapa nih, 33 atau 433 seperti itu. Di dalam perlombaan yang lain pun seperti itu juga. Kita harus, intinya itu misalnya nih, yang dimauin lomba itu seperti ini. Kalian juga harus nurutin kalau misalnya kalian benar-benar pengen dijaring oleh juri-juri itu gitu. Intinya itu kita harus menyesuaikan terkait aturan yang berlaku di setiap perlombaan. Dalam perkuliahan pun juga kan, perkuliahan ketika kita ngerjain tugas, otomatis kita merujuk kepada instruksi yang dia disaranin oleh dosen-dosen. Seperti itu sih. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bagaimana Kak Mutiara, apakah ada tanggapan? Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, Kak Sofiatul Khairiyah. Silakan. Terima kasih kepada moderator sudah mengizinkan saya untuk bertanya. Pertanyaan saya, semisal kita melakukan penelitian ya, penelitian kita ini tentang masalah atau hal yang endemik dari Indonesia gitu. Tapi penelitian-penelitian sebelumnya itu belum ada dan belum banyak. Dan dicari di luar negeri pun itu nggak ada gitu, soalnya itu hal endemik gitu. Menurut kakak gimana cara nyari referensinya? Terima kasih. Baik, terima kasih. Kak Mustafa, silakan dijawab. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Sofiatul ya. Izin menjawab pertanyaan dari saudari. Nah, untuk terkait hal endemik ini seperti apa? Coba dijelasin secara spesifik dan juga rinci. Biar kita sama-sama memecahkan dari permasalahan seperti itu. Misalkan kayak pemanfaatan tanaman yang itu nggak ada apa ya, yang nggak terlalu dinotis sama orang-orang sekitar, tapi itu ada gitu di sini. Itu mau dimanfaatkan biar nggak cuma nganggur aja gitu. Kayak apa, widdy rice gitu. Yang padi kayak item-item itu yang jarang orang anggap gitu. Soalnya itu kalau dimakan pun itu nggak enak rasanya. Nah, untuk terkait hal tersebut kan sebenarnya itu malah bagus kalau inovasi kita itu belum ada terhadap inovasi-inovasi sebelumnya atau penemuan sebelumnya. Namun, kalau misalnya kita mencari beberapa jurnal Indonesia atau internasional memang jarang atau sangat terbatas, kita kan bisa manfaatin setiap website yang ada di Google, pun ada. Dan juga misalnya benar-benar nggak ada, setiap tanaman itu kan pasti terbagi beberapa, misalnya setiap tanaman itu kan pasti ada kingdomnya masing-masing kan, kayak urutan-urutannya itu. Nah, itu bisa kita pakai rujukan dari tanaman yang sejenis atau enggak spesies ataupun family gitu. Seperti itu, terima kasih. Baik, Kak Sofiatul, apakah masih ada yang ditanyakan? Cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Apakah teman-teman masih ada lagi yang bertanya? Saya, Kak. Baik, Kak Firdausi, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya, Kak Mus.
untuk di bab 2 dan bab 4 itu kan pasti ada subbab-subbabnya. Kemudian kalau di buku panduan itu mungkin hanya ada keterangan maksimal halaman inti itu sekitar 20 halaman, tapi tergantung dengan buku panduannya. Nah, yang ditanyakan saya itu apakah ada batasan ataupun ada reng-rengan biasanya itu subbab itu berapa, Kak? Karena yang saya lihat dari referensi-referensi juga itu selalu mungkin sampai 4 subbab gitu, Kak. Kira-kira yang umumnya untuk menang itu berapa, Kak? Seperti itu. Terima kasih. Nah, baik, terima kasih atas pertanyaan dari Firdausi ya, itu menjawab pertanyaan dari saudara. Nah, untuk terkait ini kan masalahnya kan subbab kan ya. Nah, sejauh ini kalau aku yang pas ngerjain itu normalnya 4 sih, 4 subbab karena itu kan udah terlalu panjang ya. Di mana setiap satu bab itu terdiri atas misalnya 2 atau 3 kalimat. Otomatis kan kalau misalnya subbab itu udah 4, otomatis ke bawahnya itu udah panjang banget. Kalau misalnya terlalu panjang, itu bisa dibikin bab lagi malah. Intinya itu normalnya 4 sih kalau sejauh ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Musafa. Sudah cukup Kakak Panitia? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Kak Firdausi. Selanjutnya untuk Kak Muhammad Sabit. Silakan. Ya, Kak, izin bertanya untuk kalau tinjauan pustaka itu bersumber dari penuturan masyarakat, itu apakah bisa, Kak? Misal kita mau menggali potensi suatu produk dari olahan dari tanaman apa gitu. Nah, kita perlu kayak penuturan dari masyarakat sekitar gitu. Biasanya dibuat apa gitu. Terus juga misal kalau kita ingin membuat paper KTI pengabdian masyarakat gitu. Itu apakah bisa penuturan atau keterangan dari warga sekitar itu dijadikan tinjauan pustaka? Itu bagaimana, Kak? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Sabit ya. Izin menjawab. Seperti yang udah aku jelasin sebelumnya kan, kalau misalnya pendapat dari masyarakat itu kan sama halnya dengan pendapat kita kan, karena mereka juga termasuk pelaku atau orang-orang yang emang benar-benar berkecimpung di sana. Nah, untuk terkait itu boleh dimasukin oleh pendapat masyarakat di sana. Namun setelah itu kita harus mencari pendukung dari sumber-sumber jurnal juga. Misalnya nih, kalau sejauh ini apa yang diomongin masyarakat itu juga kebanyakan mirip sih sama yang di jurnal itu, sehingga nantinya kita bandingin nih antara di kalimat yang ada yang diomongin oleh masyarakat dengan yang ada di jurnal, hingga sama-sama mendukung satu sama lain itu. Baik, Kak. Terima kasih atas penjelasannya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Kak Sabit dan terima kasih atas jawabannya Kak Musyafak. Apakah teman-teman masih ada yang perlu ditanyakan? Baik, Kak Rangga, silakan. Baik, saya akan bacakan pertanyaannya. Kriteria apa saja yang membuat masalah itu layak atau tidak untuk diteliti? Baik, Kak Musyafak, silakan dijawab. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Rangga ya, untuk menjawab pertanyaan dari saudara. Nah, kriteria gimana sih masalah itu sehingga layak untuk diteliti? Yang pertama, bahwa
masalah itu benar-benar berdampak banget terhadap masyarakat di sekitar. Misalnya nih, masalah pandemi COVID-19 kemarin kan berdampak terhadap semua sektor kan ya, sektor pertanian, pendidikan, kemudian perdagangan, dan sebagainya. Nah, kita bisa nih ambil salah satu sektor tersebut, kemudian kita mencoba untuk mengatasi solusi dari permasalahan pandemi COVID itu sehingga tidak berdampak terhadap sektor tersebut. Misalnya dalam hal pertanian, kita bantu nih mengolah tanaman ini, kemudian kita bantu memasarkan dengan cara online, kemudian untuk terkait misalnya untuk pendidikan, kita mencoba menciptakan suatu eh, inovasi yang berbasis virtual juga, di mana enggak secara langsung kita tatap muka ataupun bersentuhan. Itu kan di mana solusi-solusi yang kita gagas ini kan benar-benar bermanfaat untuk khalayak banyak. Sehingga nantinya ini akan berdampak juga terhadap kemajuan suatu bangsa atau negara. Gitu sih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Bagaimana Kak Rangga, apakah ada tanggapan? Baik, terima kasih. Untuk teman-teman yang lain, apakah masih ada yang ditanyakan? Cukup, Kak. Baik, karena sesi tanya jawab sudah selesai, saya akan membacakan kesimpulan pada hari ini. Baik, setiap manusia harus memiliki prinsip hidup untuk jangan membandingkan diri dengan orang lain, karena setiap manusia memiliki kelebihannya masing-masing. Pendahuluan dalam KTI berisi mengenai penjelasan topik riset, penyampaian teori untuk membedah isu topik. Pendahuluan berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Untuk kajian pustaka, mengenai penjelasan kata kunci dari judul yang kita angkat. Kajian pustaka berisi mengenai bahan untuk membedah sub-subbab yang menjadi konsep dan dapat berupa teori atau kajian. Baik, tidak terasa ya teman-teman, kita sudah berada di ujung acara. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat dan bisa diimplementasikan di kehidupan hari. Dan sekedar Amin. informasi bagi teman-teman, bahwasannya setelah pertemuan ini akan ada penugasan dan pembagian LI untuk setiap kelompok. Untuk teknisnya akan di-share di grup peserta setelah acara ini. Oke. Sebelum saya tutup, mungkin teman-teman bisa on-cam terlebih dahulu untuk sesi dokumentasi. Mas Musyafak mungkin bisa on-cam terlebih dahulu. Baik.
Oke, lagi ya teman-teman. Saya hitung. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Oke, sebelum saya tutup, gimana kalau kita jargon dulu? Ngopi Penalaran 2023. Be smart, be confident, be excellent. Oke. Pasien data mau di depan mah. Baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir dan kepada pemateri tentunya. Saya selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan tindakan. Dan kami selaku panitia Ngopi Penalaran 2023 mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Burung nuri makan kenari. Sampai jumpa di lain hari. Bye-bye. Terima kasih, Kak. Ya. Terima kasih, Kak. Ya. Through the clouds I see love shine. Terima kasih, Kak. It gives me warmth like roses over. In my life, there's been hard.